Ya, saudara-saudaraku, itu tentang penjelasan tentang bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada kita, maukah kita sembuh, saudara-saudaraku yang kekasih? Maukah kita sembuh, saudara-saudaraku? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada kita, kalau kita punya iman, saudara-saudara, kita akan disembuhkan oleh Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasya, Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang telah memberikan kesempatan kita masih ada pada saat ini, itu karena Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasya yang sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus bertanya kepada orang sakit yang 38 tahun itu di kolam Bethesda ketika datang bersama malaikatnya bahwa maukah kamu sembuh, ya. Jadi orang yang sakit itu berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air itu digoncangkan, dan sementara itu menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia bilang, menjelaskan kepada Tuhan Yesus bahwa ketika orang itu akan turun, saudara-saudaraku ya, dia akan didahului orang itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia didahului oleh orang yang mendahului dia turun. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, orang mendahului dia karena tidak ada kasihan. Dia sudah lumpuh, tidak ada yang kasih turun dia ke dalam kolam itu, saudara-saudaraku. Jadi ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua, apakah kita mau sembuh, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mau kita mengandalkan dia, kita memuji dia, kita memuliakan dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Tentang penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Mikael tadi, saudara-saudaraku, bahwa ketika teman-temannya para malaikat ke kolam itu untuk menggoncangkan air, jadi apapun penyakitnya, mau muntah, mau penyakit apapun akan sembuh kalau ada yang menurunkan dia ke dalam kolam itu, saudara-saudaraku. Tetapi malaikat Mikael mengajar kita, saudara-saudaraku, jadi kalau kita sakit, saudara-saudaraku, kita ambil air putih, kita doa dalam Bapa kami, kita yakini bahwa air yang kita doakan itu adalah sudah menjadi air surgawi, saudara-saudara ya, sudah menjadi air surgawi. Jadi kita berdoa dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya, saudara-saudaraku. Jadi itu tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Jadi saudara-saudaraku itu dilakukan. Jadi apapun penyakit mereka, penyakit siapapun, apapun penyakitnya, yang penting turun ke dalam kolam itu, yang terdahulu pasti akan sembuh. Tetapi Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus yang datang kepada kita, saudara-saudara, apapun penyakit kita, jika kita memanggil Tuhan Yesus datang kepada kita, kita andalkan dia, bahwa Tuhan Yesus yang kita puji, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia adalah Tuhan dan segala-galanya. Dia adalah Bapa kita, dia adalah ayah dan ibu kita, dia adalah Bapa, dia adalah Raja kita, dia yang kudus, dia yang mengasihi kita. Ya, tentang kesaksiannya malaikat Mikael tadi, bahwa seandainya dia keinginan malaikat Mikael itu Tuhan sudah menyuruh dia ke dalam, malaikat Mikael itu tahun 2021 itu naik ke sorga ya, naik ke sorga itu Tuhan sudah menyuruh. Tetapi karena permintaan malaikat Mikael bahwa dia itu disuruh untuk menjaga umat-umat Tuhan supaya mereka masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Jadi saudara-saudaraku, saya bersyukur ya, walaupun saya terlambat bertemu dengan karena kerinduan, jadi karena kerinduan saya untuk memuji memuliakan Tuhan, dan ketika saya sudah mulai rindu untuk memuji memuliakan Tuhan, saya ya dari dulu untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan saya menonton YouTube ya, mulai dari Bunda Pei, malaikat. Jadi ketika itu teman saya berkata ada channelnya juga sekarang, malaikat juga ada di dunia ini. Jadi sudah malaikat-malaikat masuk ke dalam dunia. Jadi saudara-saudaraku, saya pada saat itu saya biasanya kalau saya
memberitakan berita sukacita itu lewat Facebook saudara-saudaraku, tetapi tidak efektif saudara-saudaraku, karena kadang hanya sebentar saja live-nya baru hilang nih lagi itu berita itu, jadi tidak efektif. Jadi pada saat itu saya berniat untuk memberitakan firman Tuhan dengan lewat bagaimana caranya. Dan pada saat itu Tuhan menyuruh saya untuk karena saya bermimpi saudara-saudaraku ya, saya melihat malaikat itu ada 5 orang berjajaran antara di tempat yang gelap saudara-saudaraku, agak ini itu berjajar ya, 5 orang. Kemudian ada yang Tuhan kasih lihat itu ada dua anak muda. Jadi ternyata yang anak muda itu adalah Nabi Elia dengan Nabi Enok, yang itu Tuhan kasih lihat. Yang 5 itu adalah malaikat. Jadi tapi saya tidak lihat wajahnya ya, karena saya hanya lihat mereka berbaris, dan Tuhan melihat saya bahwa ada lagi, tetapi lagi tidur-tiduran. Jadi pada saat itu saya dilihat tertidur saudara-saudaraku. Jadi di situ ada orang malas, memang ada orang malas tertidur, kerjanya tidur saudara-saudaraku. Jadi pada saat itu saya terbangun, jadi saya gelisah, Tuhan saya mau memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan, bagaimana caranya. Jadi saya mau live, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu, dan saya tidak pintar di dalam mengendalikan atau mengoperasikan itu, bagaimana caranya membuat video saudara-saudaraku untuk live ya. Saya rindu seperti orang-orang yang memberitakan firman kebenaran Tuhan itu di YouTube ya saudara-saudaraku. Banyak orang kesaksian dan memberitakan firman kebenaran Tuhan. Jadi saya mau seperti itu saudara-saudaraku. Jadi tapi saya bilang Tuhan, tapi roh Tuhan datang kepada saya, dia berkata, buatlah channel live lah anakku, live lah ya. Jadi saya bilang, saya ini jelek Tuhan, saya malu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, lihatlah malaikat Mikael. Jadi Tuhan mengatakan lihatlah malaikat Mikael. Jadi saya tidak tahu di mana itu malaikat Mikael, saudara-saudaraku. Yang saya mempersaksikan lagi ini, saya di mana itu malaikat Mikael ya, saya tidak tahu di mana. Jadi tetapi puji Tuhan, ketika itu satu hari kemudian teman saya datang, yang biasa datang menginjil, bahwa sekarang malaikat sekarang sudah turun ke dunia saudara-saudaraku ya, turun ke dunia. Jadi malaikat itu turun ke dunia. Jadi puji Tuhan, saya melihat malaikat itu. Jadi saya cari channelnya, dia sih, oh ini yang namanya malaikat ya. Jadi malaikat. Jadi situ Tuhan bimbing saya untuk belajar. Jadi anak saya yang kecil itu, saya tanya kepada teman saya, bagaimana caranya saya bisa memberitakan firman Tuhan itu untuk lewat YouTube saudara-saudaraku. Jadi teman saya bilang belajar. Jadi saya belajar. Saya tanya sama mahasiswa, saya tanya sama anak saya yang kelas 5 SD itu, saya tanya sama yang besar, tapi dia bilang tidak tahu mama ya. Jadi saya anak yang kecil itu umur 10 tahun, dia membantu saya untuk live, sekalipun itu masih belum bisa di ini ya. Tetapi puji Tuhan, saya masih bisa live karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhannya. Jadi saya hikmat Tuhan diberikan bahwa saya memberi nama jadi anugerah kasih Yesus. Jadi semua itu karena anugerah kasih Yesus saya bisa live itu saudara-saudaraku. Jadi bukan karena saya mampu saudara-saudaraku, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masya, dia semakin diagungkan, semakin ditinggikan lewat pemberitaan firman kebenaran Tuhan yang saya beritakan kepada saudara-saudaraku lewat channel anugerah kasih saudara-saudaraku.
Jangan keinginan saya yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa. Dan semua lidah datang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lidah mengakuinya, dan semua lutut datang bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus, mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya mau seperti itu, supaya semua manusia sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh, datang kepada Bapa Yahweh, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saya bersyukur dan terima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin saya dalam live saya itu kadang mungkin menyakiti sesama atau menyakiti saudara-saudaraku, tolong dimaafkan. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan saudara-saudaraku, tolong dimaafkan saudara-saudaraku ya. Saya hanya masih belajar. Kita Tuhan selalu ajar kita supaya selalu belajar tentang kasih-Nya, belajar dari Dia, belajar daripada malaikat-malaikatnya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan teman-teman saya malaikat, kepada Bunda Fei dan khususnya pribadi Tuhan Yesus sendiri ya, yang saya pernah bermimpi bahwa Dia datang membawakan kado kepada saya, saudara-saudaraku ya. Saya tidak tahu apakah kado apa yang Tuhan berikan, tetapi pada saat saya tiba-tiba langsung saya nonton YouTube, siaran saya itu langsung tiba-tiba Bunda V yang muncul, dan itu dia menceritakan tentang keadaan yang dialaminya, kehamilannya, pernikahannya dengan pribadi kedua yaitu Yesus Kristus sendiri di atas awan-awan bulan 6 tahun lalu, saudara-saudaraku. Itu dia ceritakan, dan masa kehamilannya. Jadi itu sudah resmi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita menghina-hina Bunda V bahwa apa yang dia dilakukan, saudara-saudaraku. Jadi semuanya itu sudah resmi. Jadi bab mempelai laki-laki atau Bapak Aditya Nugrohanto itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, itu malaikat Mikael mempersaksikan, dan Bunda Pei mempersaksikan, saudara-saudaraku, untuk kita semua. Jadi kita mengasihi, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi pribadi, sekalipun itu rupa Tuhan Yesus yang dahulu itu adalah orang Barat, tetapi sekarang Tuhan Yesus itu mengambil rupanya orang Indonesia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi Tuhan mau jadi siapapun, mau jadi anak muda, mau jadi bunga, mau jadi binatang atau apapun, Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Tuhan itu mengasihi kita supaya kita hidup kudus di hadapannya, supaya kita hidup benar di hadapan hadiratnya, karena Dia mengasihi kita, saudara-saudaraku. Dia sayang kepada kita. Jadi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia itu lahir sebagai Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku ya. Dan itu di dalam pribadi Bapak Aditya Nugrohanto ya, itu atau Pangeran Piniel, saudara-saudaraku ya. Jadi itu ada channelnya, saudara-saudaraku, atau ada rekeningnya, yang ada di rekeningnya, ada di di tempat di channelnya Malaikat Mikael, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Bunda V itu butuh dalam pengasingannya itu, dia butuh juga makanan, minuman, saudara-saudaraku yang kekasih, butuh biaya. Jadi saudara-saudaraku yang tergerak hatinya, tolonglah. Dan juga Bunda V akan tak lama lagi untuk melahirkan, saudara-saudaraku. Jadi kalau kurang lebih kalau enggak akhir bulan Februari, awal bulan Maret, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku gerak. Kalau Tuhan izinkan untuk menggerakkan saudara-saudaraku, Dia bantulah lewat channel channelnya Malaikat Mikael. Itu ada nomor rekeningnya. Bapak Aditya atau pribadi kedua itu di situ. Nah,
Kalau saudara-saudaraku mau membantu saudara-saudaraku ya yang kekasih, isilah atau berikanlah kerelaan. Tidak usah ditahu namanya atau siapa, tetapi kerelaan saudara-saudaraku untuk memberikan dalam pengungsian Bunda Fei di dalam menanti, karena Bunda Fei itu ada dalam kerajaan ya, di kerajaan 1000 tahun ya, jadi 1000 tahun. Jadi sesuai dengan kesaksian malaikat Mikael bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah turun ya, sudah turun saudara-saudaraku, sejak mempelai Bunda Fei diungsikan, kerajaan itu sudah mulai turun saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu sangat mega ya, saya sudah pernah bahas itu di dalam kesaksian saya tentang penghakiman yang terakhir saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tak henti-hentinya kepada kita, para malaikat-malaikatnya, para mempelai-mempelainya, pada pasukan 77-nya, menganjurkan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, bacalah firman Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, bacalah firman Tuhan, akuilah dosa dan kesalahan kita saudara-saudaraku, karena sekalipun dosa kita hitam, akan dibuktikan oleh Bapa Yahweh kita jika kita datang bersujud di bawah kaki salibnya, datang bersungguh-sungguh menyembah Dia, memuliakan Dia saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, andalkanlah Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengasihi kita. Jadi pribadi Tuhan Yesus itu pertama itu ketika dia Tuhan Yesus menciptakan manusia yang pertama. Manusia yang pertama itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena rohnya. Sekalipun itu kita dibentuk dari tanah liat, saudara-saudaraku, dibentuk dari tanah liat, tetapi roh yang ada di dalam tubuh Bapak Adam itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena manusia ditempatkan di Taman Eden atau Taman Firdaus, saudara-saudaraku. Jadi Taman Firdaus itu adalah Taman Eden yang sangat indah, kan ditempatkan manusia pertama di situ. Karena manusia yang pertama adalah manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi manusia pertama itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Roh Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam situ. Tetapi karena Tuhan juga memberikan ujian kepada kita, saudara-saudaraku, apakah kita taat kepada apa yang Tuhan sudah tentukan. Makanya di dalam Taman Firdaus itu atau Taman Eden itu Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan benar, saudara-saudaraku ya. Pengetahuan baik dan benar di dalam situ diceritakan. Jadi Tuhan berfirman kepada manusia pertama dan manusia kedua itu, kamu boleh makan semua yang ada di dalam taman ini, tetapi ada buah pengetahuan baik dan benar itu tidak boleh kamu makan, yang ada di tengah-tengahnya ya, saudara-saudaraku. Tetapi karena manusia itu diperdaya oleh Lucifer, oleh ular tua, makanya ular itu adalah ada kakinya dulu. Jadi ular naga itu ada kakinya, ada tangannya dulu. Tetapi karena Tuhan mengutuk dia, makanya tangannya dipotong ya. Jadi 4 tangannya dipotong, kakinya dipotong. Makanya jadi kutuk, kamu akan makan dari debu tanah. Jadi dia menjalar melalui jadi dia pakai perutnya untuk menjalar, untuk mencari makanan dia harus menjalar. Jadi itu karena kutukan dari Tuhan kepada si ular ini, karena dia telah memperdaya manusia ya, saudara-saudaraku. Sedangkan hukuman yang diberikan kepada manusia yang pertama adalah dia mengelola tanah itu dengan berpeluh. Berpeluh artinya harus mengeluarkan tenaga yang luar biasa ya. Jadi harus dia mengelola tanah. Padahal dia di Taman Firdaus itu tidak, mereka bangun tidur saja kerjanya, tetapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, makanya
Tuhan mengutuk bahwa kamu akan bekerja keras baru kamu mendapatkan makanan untuk atau kebutuhan, saudara-saudaraku. Dan begitu juga kutukan pada perempuan. Jadi perempuan dikutuk, Tuhan mengutuk dia, kamu pada saat melahirkan kamu akan merasa kesakitan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi di situ upah dosa kita. Pada saat perempuan itu melahirkan, dia akan merasakan sakitnya luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi itulah dosa kita pada saat kita melahirkan. Bagi kutuk kita sebagai kutuk dari Tuhan itu dari kita merasakan perempuan bahwa kita akan melahirkan sakitnya luar biasa, saudara. Kita mengandung 9 bulan tetapi kita melahirkan lagi sakitnya luar biasa, saudara-saudaraku ya, luar biasa ya. Jadi itu adalah kutukan dari Tuhan karena kita tidak taat kepada aturan yang Tuhan sudah berikan. Kita dilarang makan buah pengetahuan benar, pengetahuan baik dan jahat itu, tetapi karena kita diperdaya oleh ular, jadi perempuan ini mudah diperdaya. Jadi ular itu berkata, pasti Tuhan mengatakan kepada kamu bahwa semua pohon-pohon di dalam ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang satu itu yang bagus ya buahnya itu kamu tidak boleh makan. Tetap karena inilah iblis memperdaya manusia. Tetapi kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Jadi ini ular memperdaya manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Ular itu memperdaya manusia bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan seperti Allah. Ya, nah itu caranya iblis memperdaya kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita mau diperdaya lagi sama lusi-lusi, saudara-saudaraku, tetapi tetaplah andalkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kepada kita, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, bahwa Dia adalah Bapa Elohim, Bapa Yesus Amasia. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, saudara-saudaraku. Jadi hanya kepadanya kita bersujud, hanya kepadanya kita menyembah, hanya kepadanya kita memohon. Jangan menyembah ke tempat yang lain, saudara-saudara. Jangan kita menyembah kepada pohon-pohon, kepada patung-patung, kepada tempat keramat, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus saja kita menyembah, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Untuk itu andalkanlah Tuhan, carilah Tuhan yang benar, bacalah firman kebenaran Tuhan yaitu Alkitab. Dia adalah akan menjadi pedang roh dalam tubuh kita, saudara-saudara, akan menjadi cahaya kekudusan, cahaya yang bersinar-sinar, yang akan menyilaukan, saudara-saudaraku, cahaya kemuliaan Tuhan jika kita menikmati firman kebenarannya sebanyak-banyaknya, saudara. Dan kita meminta ampun kepada Bapa Yahweh dan kepada sesama kita. Kita mengasihi sesama kita, saudara-saudaraku ya, mengasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan ada 10 di Keluaran 20 itu, saudara-saudaraku, ada 10 perintah Tuhan dan kasih yang untuk kasih kepada Tuhan, yaitu ada 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu yang sudah dirangkumkan dalam hukum kasih, saudara-saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa yang ada padamu. Kita pakai untuk mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku. Dan hukum yang kedua itu yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi diri kita sendiri dan kita juga mengasihi sesama kita. Karena itulah yang Tuhan tuntut dari kita, saudara-saudaraku, dan melakukan semua perintah-perintahnya. Apa yang telah diperintahkan, kita harus berpuasa dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di depan Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita masih ada pada saat ini karena anugerahnya, karena belas kasihannya, karena kuasanya yang dinyatakan kepada kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah. Jangan andalkan pangkatmu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan agamamu, atau jangan andalkan pendidikanmu, tetapi andalkanlah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Jadi carilah pribadi Tuhan Yesus yang saat ini Dia menjadi pribadi yang kedua sebagai Bapak Aditya Nugrahanto, saudara-saudaraku, yang saat ini ada bersama-sama dengan Bunda Fei di pengungsian, saudara-saudaraku ya. Menurut kesaksian Bunda Fei di dalam
di dalam channel saya, saudara-saudaraku, bahwa Bunda Pei saat ini aman di pengungsian, jadi dibawa kerajaan di bawah laut, saudara-saudaraku ya. Jadi itu dia aman. Jadi tidak semua orang bisa masuk situ, dia harus diseleksi. Jadi pesan-pesan Bunda Pei, orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang sudah excellent, saudara-saudaraku. Seperti Bunda Pei, orang yang sudah teruji imannya, sudah teruji segala-galanya, saudara-saudaraku. Dia menjalankan apa yang telah diperintahkan Bapak Yahweh, semuanya dijalani sampai dia mati berkali-kali, saudara-saudaraku. Menurut Bunda Pei, kalau dia mati waktu masih remaja itu katanya 25 kali, saudara-saudaraku. Jadi waktu di dalam peperangan dengan roh itu sudah 700 lebih, saudara, atau 400 lebih, saudara-saudara, 400 lebih, saudara-saudaraku. Itu kematian Bunda Pei karena dia berperang di dalam alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan masih banyak katanya kematiannya, tetapi itu belum tercatat, saudara-saudaraku ya. Jadi dia adalah manusia excellent, manusia yang terpilih oleh Bapak Yahweh karena hatinya, karena penderitaannya, karena ketaatannya menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Dia adalah manusia yang terpilih, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan saat ini dia adalah kekasih Bapak Yahweh itu sendiri yang terpilih, dan yang terkasih yang telah terpilih di antara mempelai-mempelai yang lain, saudara-saudaraku. Jadi dia saat ini mengandung lagi, kalau di alam roh itu dia sudah melahirkan tanggal 12 bulan 12 jam 12 itu di alam roh, saudara-saudaraku. Tetapi di alam nyata perkiraannya itu nanti akhir bulan Februari atau awal bulan Maret, saudara-saudaraku. Tapi tergantung dari kasih Bapak Yahweh, karena pada saat itu, saudara-saudaraku, akan terjadi lagi raptur ya. Raptur ini raptur di kloter kedua menurut Bunda Pei ya, dari kloter untuk raptur manusia yang raptur. Jadi Bunda Pei lah bersama dengan pasukan-pasukan 77-nya yang sudah menurut Bunda Pei baru satu dia yang baru raptur ya, saudara-saudaraku, yang sudah raptur, yang sudah masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, saudara-saudaraku. Jadi Bunda Pei sudah melihat kerajaan 1000 tahun itu menurut kesaksian Bunda Pei, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita punya iman, saudara-saudaraku, kita akan tahu betapa bagusnya, betapa megahnya itu. Bayangkan 12 susun atau 12 lapis itu, permata, semua permata itu, susunan permata itu, lantainya, saudara-saudaraku. Jadi sangat indah. Bayangkan itu, saudara-saudara, luar biasa ya. Kita bayangkan kalau rumah kita yang rumah kumuh, kita bayangkan kita akan masuk dengan lebih cantik, lebih terang daripada rumah kaca, saudara-saudaraku. Jadi lebih terang ya, saudara-saudaraku. Bayangkan itu 12 batu permata susunan daripada lantainya, saudara-saudaraku. Jadi di situ jernih, saudara-saudaraku, jernih ya. Kita bayangkan, saudara-saudaraku, bagaimana bagusnya, bagaimana megahnya, bagaimana indahnya kerajaan 1000 tahun itu ya, saudara-saudaraku. Jadi yang bisa masuk adalah orang-orang yang telah terpilih, orang-orang yang telah dipakai oleh para malaikat yang untuk berperang melawan Armageddon, saudara-saudaraku ya. Yaitu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu orang-orang yang akan masuk ke dalam itu adalah orang-orang yang akan telah disucikan, telah dilayakkan oleh Bapak Yahweh, telah mengikuti ujian-ujian ya. Jadi itu kita harus mati martir, saudara-saudaraku. Jadi itu menurut kesaksian Bunda Pei, orang-orang yang bisa masuk itu adalah orang bakti-bakti yang membayar ya, membayar, harus ada bayarannya, biar martir, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa ya pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Yahweh bersama dengan Bunda Pei, bersama dengan para malaikatnya yang telah mengajar dan mendidik kita supaya kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi kita andalkan Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk
sekalipun itu hanya sisa waktu, itu sisa sedikit, tetapi Tuhan mau kita memakai waktu itu untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kepadanya, kita agungkan Dia, bahwa hanya orang yang teruji imannya, orang-orang yang telah dipakai oleh Bapak Yesus Amasya yang telah diuji. Jadi orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, membaca Tuhan, menjalankan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Ya, jadi penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh malaikat-malaikat Mikael itu dan Bunda Pia, orang-orang yang telah teruji imannya, saudara-saudaraku. Jadi sekalipun kita melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kita membawa kamera dan memberitahukan kepada orang-orang atau mempublikasikan kepada orang apa yang telah kita lakukan, itu tidak ada artinya, saudara-saudara ya. Jadi Tuhan mau kita, cukup Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku ya. Jadi kalau kita melakukan, kita mengunjungi orang-orang yatim piatu, mengunjungi janda-janda miskin, atau kepada orang-orang yang melakukan hal kasih, tidak usah kita publikasikan atau kita videokan atau kita foto. Tidak usah, saudara-saudaraku. Cukup Tuhan yang tahu ya. Cukup Tuhan yang tahu dengan kita, saudara-saudaraku, dan para malaikatnya yang tahu. Karena setiap hari kita dicatat oleh para malaikat apa yang kita lakukan. Mandikah, apa yang kita perbuat, Tuhan tahu semuanya. Tuhan, di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudaraku. Semuanya jelas, apapun, sekecil apapun yang kita buat, Tuhan tahu bahwa jam berapa kita melakukannya, jam berapa kita mengerjakannya. Semuanya itu Tuhan tahu. Jadi para malaikat Tuhan itu tahu apa yang kita buat, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang masih memberikan nyawa kepada kita pada siang hari ini, itu karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kita mampu, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, tetaplah andalkan Tuhan Yesus, salinglah memaafkan, tetaplah kasihi sesamamu, tetaplah kasihi Tuhan kita. Tuhan mengasihi kita. Terlebih dahulu kita juga harus mengasihi Dia dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai, kita bantu atau kita memberikan sedikit bantuan kepada para saksi-saksi Tuhan, baik kepada Nabi Henok, kepada malaikat Mikael, karena mereka pakai untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berbagi, sekalipun itu hanya sedikit, saudara-saudaraku. Tetapi jika dengan kerelaan hati, itu Tuhan akan memberkati. Tetapi jika kita memberi banyak tetapi kita menyombongkan diri, kita publikasikan kepada orang-orang supaya tahu dan orang menyanjung kita bahwa kita memberikan sesuatu, Tuhan bilang, berpesan kepada kita, jika kita memberi dengan tangan kanan kita, jangan diketahui oleh tangan kiri kita, saudara-saudara. Jadi Tuhan berpesan, kalau kamu memberikan dengan tangan kanan, jangan diketahui oleh tangan kirimu, saudara-saudaraku. Jadi cukup kita yang tahu, saudara-saudaraku ya. Jadi ketika saya persaksikan sedikit, saudara-saudaraku, saya pergi di panti asuhan berkata, Ibu catat nama tak di sini. Saya bilang enggak usah Mi. Saya enggak usah mencatat. Apa yang saya berikan tidak ada sedikit sekali dibanding kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi cukup ya. Saya bilang cukup Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan. Ya, jadi tidak perlu saya tidak mencatat. Saya tidak catat apa yang saya lakukan, saudara-saudaraku ya. Jadi Tuhan saya yang tahu saja, saudara-saudaraku yang tahu apa yang saya lakukan ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi malaikat Mikael memberitahu kepada kita jika kita ada orang yang meminjam kepada kita, kita lunasi hutang itu ya, kita lunaskan atau kita hapuskan hutang orang itu ya. Seberapapun hutang itu kita hapuskan supaya dosa-dosa kita juga dihapuskan, saudara-saudaraku ya. Kalau kita mengampuni, Tuhan kita diberikan perumpamaan di dalam firman Tuhan. Orang yang datang kepada
raja meminta belas kasihan supaya diampuni, dia lunaskan utang-utangnya. Tetapi dia ketika dia keluar, dia ketemu dengan orang yang berutang kepadanya, dan dia menyiksa dan dia menyuruh membayar utang-utangnya. Padahal Tuhan sudah lunasi utangnya. Tuhan tidak suruh membayar utangnya, tetapi ketika dia keluar, dia ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya, dia suruh bayar utangnya. Tetapi ketika ada orang yang melihat dia dan menyampaikan kepada raja, kepada Tuhan bahwa dia telah dilunasi utangnya, tetapi ketika dia di luar, dia menagih hutang, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan mau ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, saudara-saudaraku. Dengan kita belajar takut akan Tuhan, bahwa apa yang saya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan berikan. Jadi pagi-pagi benar ya, saudara-saudaraku, ada seorang cleaning service ya datang kepada saya dulu ya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Dia datang kepada saya, "Bu, saya kasih yang mau beli ini, tetapi saya tidak punya ini." Jadi saya bilang, jadi dia catatkan berapa. Jadi saya memberikan, saudara-saudaraku ya, itu perumpamaan, saudara-saudaraku ya, saya tidak perlu anukan. Jadi karena saya pagi-pagi saya datang, saya panggil dia, saya bilang saya mendengarkan apa yang telah diperintahkan oleh malaikat Mikael. Saya panggil dia, "Sini kau dulu deh." "Kenapa Ki, Bu?" Saya bilang, apa yang pernah kamu pinjam, Tuhan mau supaya saya hapuskan. Jadi ya sujud ya, jadi saya tidak perlu saya bilang saya hapuskan itu. Jadi dia berterima kasih, bukan berterima kasih kepada saya bilang, "Gak usah kamu berterima kasih kepada saya, cukup berterima kasih kepada Tuhan." Ya saya bilang begitu. Jadi ada teman yang satu lagi, saya bilang, "Apa yang pernah kamu bilang mau pinjam itu," saya bilang, "saya lunasi. Kamu pakailah untuk kebutuhanmu, pakailah untuk kemuliaan Tuhan, belajarlah lebih takut akan Tuhan." Jadi saya berpesan seperti itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita belajarlah takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan perkenankan kepada kita, kita lakukan dengan belajar takut akan Tuhan. Kita belajar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita. Ya saudara-saudaraku, jadi malaikat Mikael kemarin itu live-nya sampai 4 jam lebih, saudara-saudaraku. Jadi dia menceritakan tentang dari permainan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, tentang penyelamatan keluarga Nuh ya. Jadi keluarga Nuh itu hanya 8 orang yang terselamatkan ya, saudara-saudaraku, 8 orang yang terselamatkan ketika Nuh disuruh untuk membuat bahtera. Orang-orang di sekitar itu mentertawakan mereka. Kenapa ada orang membuat bahtera itu di atas gunung, saudara-saudaraku. Jadi malah Nabi Nuh itu membuat itu bersama dengan para malaikat, sehingga cepat selesai itu bahteranya. Itu bukan karena kemampuan daripada Nuh, tetapi karena malaikat membantunya ya, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih itu. Jadi apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Nabi Nuh pada saat itu untuk memasukkan, jadi 3 orang anaknya laki-laki, jadi Sem, Yapet dan Ham. Jadi Sem, Ham dan Yapet, saudara-saudaraku, bersama dengan istrinya dan istri Nabi Nuh sendiri. Kemudian semua binatang itu semua Tuhan pasang-pasangan, jadi semuanya jantannya dengan betinanya semuanya itu. Jadi Tuhan suruh bikin petak-petak di dalam bahtera itu. Jadi ada tempatnya untuk binatang, ada tempatnya untuk hewan, ada tempatnya semua jenis binatang, baik yang menjalar maupun yang melahirkan maupun yang bertelur, semuanya, baik yang di darat, hewan yang terbang maupun yang semuanya semuanya itu semua satu-satu pasang, saudara-saudaraku. Jadi ini jadi Nabi Nuh itu taat apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Dia taat apa kalau disuruh buat bahtera, jadi buat bahtera. Jadi ketika Tuhan mau selesai dia suruh masukkan semua, jadi semua jenis ya, semua jenis binatang, jenis makhluk hidup yang biar pasangan-pasangan itu mendatangi bahtera Nuh.
Jadi semua datang masuk semua di dalam bahtera Nuh ya, saudara-saudaraku ya. Itu. Jadi itu tentang jadi 8 pasang. Jadi manusia ya hanya 8 orang yang diselamatkan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih itu tentang penyelamatan keluarga Nuh, saudara-saudaraku, tentang air bah, saudara-saudaraku. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh itu dilakukannya dengan sukacita, tidak berkata kenapa saya disuruh buat itu, tidak ada dia protes, saudara-saudaraku. Jadi ini ketaatan. Jadi apakah kita taat, apakah yang Tuhan perintahkan kepada kita taat untuk melakukannya, saudara-saudaraku. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan nubuatkan kepada kita, jika itu kita lakukanlah dengan taat. Jangan kita menawar-nawar, saudara-saudaraku. Jadi kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan menguji kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya. Sama pada saat manusia diciptakan, dia ditempatkan di taman yang firdaus, taman yang indah. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dari situ, karena tempat firdaus itu indah, taman kudus ya, saudara-saudaraku. Jadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari situ. Jadi manusia mengelola tanah dengan peluhnya, dan manusia melahirkan dengan berpeluh ya. Jadi manusia pertama Adam dan Hawa, kemudian anaknya Kain dan Habel, saudara-saudaraku. Itu anak-anaknya daripada bapak Kain, bapak Adam, dan manusia Hawa, saudara-saudaraku. Itu Kain dan Habel. Jadi Kain dan Habel itu Kain itu cemburu karena persembahan daripada Habel itu diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak diterima persembahannya karena dia mempersembahkan yang jelek-jelek, sedangkan si Habel itu mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita juga memberikan persembahan, saudara-saudaraku, kita berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena Tuhan tahu dari hati kita apakah kita ikhlas memberikannya kepada Tuhan. Jadi apa yang telah diberikan Tuhan, sama ya ketika Tuhan menyembuhkan 9 atau 8 penyakit kusta, 10 penyakit kusta ya, tetapi yang datang cuma 1, dan Tuhan bilang, manakah yang 9 orang itu, tidak tahukah mereka bersyukur? Jadi di antara kita semua hanya sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudara, untuk tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita puji masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang memiliki kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tentang belajar tentang kuasa Tuhan, pelajaran firman benar Tuhan luar biasa ya, saudara-saudaraku. Saya bersyukur ya, berterima kasih di hadapan Tuhan bahwa Tuhan selalu menguatkan kita. Tuhan akan selalu memperlengkapi kita jika kita belajar takut akan Tuhan. Jadi Tuhan mengajari kita jadi tentang kesembuhan itu. Jadi malaikat Mikael mengajarkan kita, jadi sakit apapun kita doakan ambil air putih. Jadi saudara-saudaraku ya, malaikat Mikael itu suruh mengambil kita air putih, kita doakan dalam nambah doa dalam Bapa kami. Kita imani bahwa yang air, sekalipun air itu kan kita imani bahwa itu sudah menjadi air surgawi, dan itu apapun penyakit kita imani akan sembuh. Dan ada juga di dalam, saudara-saudaraku, ada di dalam kitab ya tentang kesembuhannya, tentang menceritakan tentang Nabi Elia di Yakobus 5, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Yakobus 5 di Yakobus 5 tentang kesembuhan juga, saudara-saudaraku ya yang kekasih. Jadi Yakobus 5 tentang mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, saudara-saudaraku ya. Saya bacakan untuk kita ya. Ini perbandingan firman Tuhan yang ada. Jadi itu tentang kesembuhan yang telah diajarkan oleh Nabi malaikat Mikael, dan ada juga di
kitab Yakobus, saudara-saudaraku, mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi orang, demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi ini supaya kita tidak kena hukuman. Jadi kalau ya, ya katakan ya; kalau tidak, ya tidak. Jangan kita berbohong, jangan kita berdusta, saudara-saudara. Ini maksudnya, saudara-saudara, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi kalau kita menderita, baiklah kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, bahwa hanya kepada Tuhan segala penderitaanku, segala kesesakanku, segala masalahku, hanya di dalam Tuhan saya bisa menyelesaikan. Saudara-saudaraku, ini perintah firman Tuhan, ya. Berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi kalau kita bergembira, Tuhan menyuruh kita menyanyi, ya. Bergembira, nyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itu tentang minyak urapan, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau ada orang sakit, kita harus mengolesi dengan minyak, dan minyak itu kita harus doakan dulu, ya, saudara-saudaraku. Minyak itu walaupun dia adalah minyak bimoli atau minyak apapun, kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa segala macam penyakit apapun, jika kita olesi dengan minyak itu, kita yakin sama dengan malaikat Mikael yang mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami untuk, ya. Jadi walaupun minyak gitu, kita doakan juga dalam doa Bapa kami, saudara-saudaraku, ya. Kita doakan, kita yakini bahwa sakit apapun orang yang mengolesi dengan minyak, dia akan pulih dan sembuh, saudara-saudaraku, ya. Dan ini saya sering praktekkan. Jadi saya pergunakan dulu dalam penyembuhan orang sakit itu, saudara-saudaraku. Saya persaksikan sedikit, ya. Saya dalam, kalau ada orang yang sakit, saya persembuh, ya, itu saya olesi dengan minyak, ya. Dengan minyak, dengan air minum. Jadi saya doakan, ya, saya doakan semua itu sakit apapun, ya, saudara-saudara, yang saya persaksikan bahwa pernah, ya, ada keponakan saya, semua minum obat disuntikan, panasnya tinggi, sudah 8 hari dalam rumah sakit, dan semua minum obat, dan hasil pemeriksaan labnya itu normal, semua minum obat, ya, saudara-saudaraku, semua minum obat suntikan itu disuntikan, antibiotik semua disuntikan. Tetapi Tuhan menyuruh saya untuk pergi mendoakan, saudara-saudaraku. Jadi saya pergi mendoakan, saya suruh keluar dari rumah sakit, dan saat itu juga dia sembuh, saudara-saudaraku. Itu karena dia punya iman, saudara-saudaraku. Jadi saudara saya ini muslim, ya, tetapi dia percaya bahwa apa yang saya lakukan itu bukan dari saya, tetapi itu dari Tuhan, dan dia percaya, dia sembuh, saudara-saudaraku. Itu 8 semua obat suntik antibiotik itu sudah disuntikan kepadanya. Jadi setiap habis disuntik malah naik panasnya, saudara-saudaraku, semakin naik panasnya, semakin disuntik di antibiotik dia semakin naik. Dan ini adalah Tuhan menyatakan kuasanya kepada keponakan saya itu, saudara-saudaraku, supaya mereka percaya. Tetapi ya setiap saya doakan, jadi mamanya pada saat itu malu-malu, ya, enggak tahu kenapa dulu dia malu-malu. Jadi anaknya biasanya kalau ada sakitnya anaknya, dia telepon saya doakan, tapi enggak tahu kenapa itu. Jadi itulah proses Tuhan untuk, ya, saya menceritakan kepada kita semua, saudara-saudaraku, bahwa apapun penyakit kita, jika kita memang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan sembuhkannya. Jadi itu. Jadi yang kedua itu, saya tidak pernah bertemu itu orangnya, tetapi dia konsultasi, hanya datang keluarganya, datang kepada, tetapi saya menyembuhkan itu bukan saya, saudara-saudaraku, itu adalah Tuhan Yesus, ya, saudara-saudaraku. Tuhan izinkan saya untuk menceritakan pada siang hari ini supaya kita percaya bahwa apapun penyakit kita, jika kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan sembuh, saudara-saudaraku. Jadi ada lagi seorang perempuan yang perdarahan, semua perdarahan dari mulutnya, dari apanya, ya, itu perdarahan. Dan dokter semua, ya, dokter katakan itu sudah perdarahan sudah berapa tahun, ya. Dan ya, karena jalan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, keluarganya, saya lagi menimbang pasien dan dia datang, saya doakan, hujan-hujan saya doakan dia. Jadi setiap malam dia konsultasi, dia menelpon saya, bagaimana ini bunda, bagaimana ini, saya selayani dia, jam berapapun malam saya telepon dia.
dia menelpon kepada saya selalu kuatkan, saya selalu doakan. Saya doakan. Jadi sudah berapa tahun dia tidak pernah menghubungi saya, saudara-saudaraku ya. Tapi puji Tuhan dia sudah sembuh. Jadi kadang masih dia pergi kontrol, masih pergi tapi sudah berapa tahun dia tidak hubungi saya, saudara-saudaraku itu. Jadi dia itu sudah tidak ada harapan hidup sebenarnya. Dia dokter sudah menyerah ya. Dan dokter sudah memulangkan itu ya. Dia perdarahan ya, perdarahan sama dengan perempuan yang 12 tahun itu perdarahan, saudara-saudaraku ya. Jadi semua dari mulutnya, dari semuanya itu berdarah, saudara-saudara ya. Dari mulutnya, dari kemaluannya, jadi selalu berdarah. Jadi dia sudah aneh sekali, saudara-saudaraku. Saya tidak pernah ketemu orangnya, tetapi hanya lewat doa, saudara-saudaraku. Itulah kuasanya Tuhan Yesus ya. Jadi bukan karena saya mendoakan saya, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mengajari saya supaya saya menceritakan ini tentang kesembuhan, saudara-saudaraku. Kemudian orang-orang yang saya olesi dengan minyak, saudara-saudara, yang saya olesi dengan minyak, ada cucu saya sudah pincang-pincang jalan ya. Saya bilang, sini kon, kenapa kakimu? Bilang, omah ya. Jadi saya olesi dengan minyak. Pada saat itu juga selesai olesi dengan minyak langsung pulih. Jadi semua itu bukan saya yang melakukan, tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus ada juga ya. Dia teman kerja saya, dia tabrak tembok ya. Dia tabrak tembok ya, di jalannya bengkak kakinya. Saya olesi dengan minyak ya. Saya olesi dengan minyak itu. Dia sembuh, saudara-saudara. Ya, tidak pincang-pincang lagi. Dan ada juga ya teman-teman saya, apapun penyakitnya, saudara-saudaraku, dia datang bilang ya, saya tidak bisa jalan, tetapi saya olesi dengan minyak, hanya minyak minyak tapi saya sudah doakan minyak apapun ya, yang penting didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, pasti sembuh, saudara-saudara. Kita punya iman, saudara-saudara. Jadi jika kita punya iman ya, jadi beberapa teman saya ya dari seberang, dari saudara saya, keluarga saya maupun yang bukan, tetapi mereka sudah merasakan kasih Tuhan, tetapi mereka tidak percaya, saudara-saudaraku. Dia sudah masih mengeraskan hatinya dan tidak percaya bahwa semuanya. Dan saya bilang kepada mereka, yang sembuhkan itu adalah Tuhan Yesus, bukan saya ya, saudara-saudaraku. Ini Tuhan mau saya mempersaksikan kepada saudara-saudaraku. Tuhan mau supaya kita dikuatkan, diteguhkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentang kesembuhan ya, tentang kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan mau supaya saya menceritakan, supaya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan, saudara-saudaraku. Jadi bukan saya yang melakukan semua itu, adalah Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku. Semua itu adalah Tuhan Yesus yang melakukannya, bukan saya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mau supaya saya menceritakan semua kejadian-kejadian yang saya pernah alami, saudara-saudara. Jadi saya juga pernah gondok ya. Saya sudah pergi gondok dan saya juga di ponis dokter bahwa saya saraf ya. Saya saraf gondok. Saya sudah ke ahli gondok, sudah apa? Tetapi gondok saya itu di leher, saudara-saudaraku, itu sudah disuntikkan, dia kasih keluar cairannya, tetapi sampai ke rumah masih ini lagi. Jadi tetapi saya olesi dengan minyak, dengan ada ramuan-ramuan, itu Tuhan sembuhkan, saudara. Jadi semua itu Tuhan sayang kepada saya melakukan semua itu karena kasih. Kenapa? Jadi sampai di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk mempersaksikan lagi tentang kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah kehidupan saya, saudara-saudara, luar biasa ya. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan saya, saudara-saudara. Terlalu banyak, saudara-saudaraku ya. Terlalu banyak, tidak bisa dihitung lagi kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah kehidupan saya, saudara. Luar biasa kasih sayang Tuhan, dan saya masih ada pada saat ini, saudara-saudaraku. Tangan saya sudah dulu itu mau akan dioperasi oleh dokter, dan dokter bilang ini tanganmu harus dioperasi supaya itu sarafnya ya, karena dokter mengatakan bahwa itu tangan saya saraf ya, saraf itu saraf
tangan saraf ya, saraf tangan itu karena sudah tidak bisa digerakkan saudara-saudaraku. Dan saya di leher saya itu ada gondok saudara-saudaraku ya. Banyak penyakit saya dahulu, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan lah, saya masih ada pada saat ini Bapak. Sudah luar biasa. Banyak sekali penyakit saya dahulu, tapi Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya sampai dari dukun-dukun pun ada. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan menegur saya karena saya tidak setia melakukan perpuluhan saudara-saudara, sehingga Tuhan tegur saya pada saat itu, pada saat mulut saya bengkok saudara-saudaraku ya. Jadi mulut saya dulu ini paling bengkok saudara-saudaraku ya. Jadi Tuhan mau supaya saya menceritakan semuanya ini saudara-saudaraku. Jadi mulut saya itu dulu bengkok karena teman-teman, istilah teman-teman itu adalah masuk angin jahat saudara-saudaraku. Jadi pada saat itu saya mau masuk ke dalam itu prosesnya saudara-saudaraku, karena saya bersungut-sungut ya. Tuhan mau supaya saya menceritakan ini. Saya bersungut-sungut pada saat itu, saya bersungut-sungut bahwa kenapa saya sendiri ya, di tempat ibadah saya itu saya sendiri yang melakukan perpuluhan saudara-saudaraku ya. Saya sendiri melakukan perpuluhan. Akhirnya saya bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan tegur saya saudara-saudaraku. Tuhan tegur saya, jadi saya bengkoklah mulut saya. Jadi Tuhan proses saya pada saat saya menolong orang, dan saya tegur orang itu. Ternyata yang saya tegur itu ada dukun, keluarga dukun. Jadi Tuhan itu memproses kita, itu ada maksudnya Tuhan. Sekalipun itu di luar logika kita saudara-saudaraku, tetapi Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, itu adalah di luar logika kita saudara-saudaraku. Jadi saya ditegurnya, saya bermaksud baik kepada mereka, tetapi Tuhan membentuk saya, mengubah saya supaya iman saya lebih excellent ya, istilahnya Bunda V excellent ya saudara-saudaraku. Jadi saya semakin Tuhan bilang, semakin kamu ditempa, iman kamu akan semakin kuat, semakin teguhkan saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mau supaya saya menceritakan hari ini untuk kita semua, supaya kita kuat saudara-saudara, supaya kita diteguhkan iman kita. Karena saat ini kita harus saling meneguhkan, menceritakan pengalaman-pengalaman kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saya menceritakan semua itu. Jadi saya diproses pada keluarga pasien yang datang melahirkan. Jadi dia masuk melalui telinga saya pada saat saya pagi-pagi mengucapkan salam kepada saya mau masuk dalam ruangan itu, saya mengucapkan selamat pagi dokter, dan saya merasakan ada masuk di telinga saya saudara-saudara, ada masuk ke dalam telinga saya, dan pada saat dia masuk ke dalam telinga saya itu berdengung telinga saya, dan saya pokoknya dalam proses itu saya jalani dan bengkok saya punya muka. Jadi saya dikasih obat itu sampai 4 kali satu saudara-saudara ya, 4 biji 1 kali minum saudara-saudara dikasih itu, karena menurut dokter itu adalah saraf. Jadi dokter bilang itu adalah karena tersumbat otak saya ya. Jadi darah di otak saya itu tersumbat ya saudara-saudara, menurut dokter ya, menurut dokter saraf ya. Jadi saya pergi di dokter saraf, saya juga pergi didoakan. Jadi saya pergi didoakan di hamba Tuhan, tetapi bukan di situ Tuhan mengizinkan ya. Hamba Tuhan itu mendoakan tentang air ya, tetapi bukan di situ Tuhan izinkan. Jadi ada seorang ibu yang namanya biasa dikatakan ibu ya, nama aslinya adalah Damaris, tinggal di Papua, dan nama panggilannya ya adalah malaikat atau angel, dia dipanggil Ibu Angel. Jadi dia Ibu Angel ya, dia itu yang mendoakan saya. Jadi dia menganjurkan saya untuk mencari dukun itu. Jadi saya pergi di dukun itu, saya minta maaf kepada dukun itu. Jadi saya sudah ajar, dia ajar saya untuk berpuasa. Jadi saya sudah ajar berpuasa untuk merendahkan diri. Jadi saya pergi cari dukun itu. Jadi dukun yang melakukan itu adalah seorang petinggi saudara-saudaraku. Dia seorang yang rumahnya bagus ya saudara-saudaraku. Jadi
Saya pada saat itu saya naik motor saya disambar orang orang. Jadi banyak rintangan tantangan pada saat saya hadapi. Jadi saya apa yang telah didoakan oleh saudara saya itu, dia doakan saya supaya saya pergi ke situ. Karena itu petunjuk Tuhan ya. Jadi dalam doa itu kita dikasih petunjuk Tuhan ya, kita dipesankan Tuhan. Jadi ada pesan-pesan Tuhan yang diajarkan. Jadi saya ikuti apa yang Tuhan pesankan ya. Jadi ikuti. Jadi saya berpuasa, saya mendatangi rumah dukun itu, saya meminta maaf kepada dukun itu ya. Saya minta maaf. Jadi ya, saya tidak menghukum sama dukun itu, tidak. Tetapi 4 bulan atau 2 bulan kemudian itu dukunnya itu kanker payudara. Jadi Tuhan yang menghukum dia, bukan saya. Saya tidak berhak untuk menghukumnya. Jadi Tuhan yang menghukum dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Andalkanlah Tuhan Yesus. Ini pesan Tuhan Yesus untuk kita. Andalkanlah Tuhan Yesus. Ini Tuhan izinkan saya untuk menceritakan semuanya itu supaya kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita tetap andalkan Tuhan Yesus. Kita percayakan seluruh keberadaan hidup kita ya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kita setia melakukannya ya. Kalau kita disuruh perpuluhan, lakukanlah perpuluhan itu, jangan kita bersungut-sungut ya. Seperti yang saya lakukan, saudara-saudara, saya bersungut-sungut, akhirnya Tuhan menegur saya. Jadi kalau Tuhan menegur kita, artinya kita supaya kita berubah. Ya, kita sadari ke dosa kita, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan masih menegur kita, artinya Tuhan masih sayang kita supaya kita berubah, supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, yang Tuhan Yesus kasihi, jika Tuhan masih mengizinkan, jika Tuhan masih mengizinkan dan Tuhan masih memperkenankan saya untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya akan menceritakannya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negaraku, memberkati para malaikatnya dan mempelai-mempelainya dan pasukan 7-7-nya. Tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita mendapat ujian, itu artinya kita akan ditempa semakin kuat, semakin teguh. Kita akan semakin diperlengkapi oleh Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Masiah. Tetaplah andalkan Dia, karena Dia Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang memberikan nyawa kita. Tetap mensyukuri segala anugerah Tuhan, karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, Bapak Elohim, atas kasih biarlah berkat anugerah-Mu senantiasa melimpah-limpah kepada orang-orang yang takut akan Dikau dan orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami semua. Biarlah nama-Mu tetap ditinggikan, biar semua orang semakin dikuatkan, diteguhkan, dan seluruh bangsa mendapat dan memperoleh keselamatan karena mereka percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.